Selamat datang di channel Nazam Ajis di segmen baru. Kalau dimasukin ke EOP kesannya agak serius banget gitu. Dan dimasukin ke hiburan malam minggu kesannya bercanda banget gitu. Ya udah, gue masukin ke segmen baru aja. Gue bikin segmen baru, satu sudut pandang. Nah, di video kali ini gue pengen cerita tentang gagalnya gue ke SNPTN. Dan sanksi sosial apa yang gue dapat gitu. Hinaan pasti, dipandang sebelah mata pasti juga. Udah hal lumrah lah. Kultur kita masih memandang seseorang dari dimana dia kuliah dan jurusan apa yang dia ambil. Gue masuk ilmu pemerintahan di salah satu sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik di salah satu kota. Gue masuk ke situ, gue belajar sebagaimana mestinya gue kuliah dan gue enjoy. Tentang gagalnya gue SNPTN, kita kilas balik dulu ke gue SMA. Kelas 12 itu ada yang namanya seleksi SNPTN jenjang sekolah dulu kan. Sebelum masuk ke kota dan masuk ke nasionalnya, gue diseleksi di SMA. Dan alhamdulillah gue masuk ke menengah atas lah, nggak terlalu bawah juga, nggak di tengah juga, agak atas sedikit. Gue masuk ke situ dan gue pede gitu. Setelah gue daftar LTMPT, kalau nggak salah ya, apaan sih Jan? Portal LTMPT lah. Ya itulah, pokoknya kalian tahu lah yang mau masuk ke universitas. Gue masuk ke situ, bukan masuk, gue daftar maksudnya, dan gue milih jurusan. Nah di sini gue bingung, karena passion gue itu di Soshum, yaitu ilmu politik. Gue pengennya ilmu politik. Tapi karena SMA-nya gue masuk jurusan IPA. Akhirnya karena memang passion gue di ilmu politik, ya gue cantumin ilmu politik Unpad. Oh ya, dan catatan buat kalian, gue itu nggak terlalu ambis untuk ikut SNPTN. Gue nggak harus ikut SNPTN. Gue nggak kayak gitu. Karena memang dari SMA gue nggak pernah dengerin omongan orang lain. Ya udah, orang lain hina gue, ya terserah kayak gitu. Akhirnya gue masuk, cantumin jurusan gue ilmu politik Unpad, dan keduanya ilmu psikologi Unpad. Setelah gue masuk ke menengah atas peringkat seleksi SNPTN sekolah, guru BK gue ngomong, kenapa lu masuknya ke ilmu politik? Ya gue ngomong karena gue passionnya di situ gitu, gue nggak mau dipaksain. Guru BK gue ngomong, ya udah, nanti resikonya tanggung sendiri. Ya udah, gue bilang. Dan pengumuman SNPTN pun ternyata gue nggak lolos. Nah, setelah gue pikir-pikir, setelah gue analisa kenapa gue nggak lolos, ternyata ada dua hal. Pertama, memang jurusan itu menentukan dengan jurusan kita di SMA. Terus yang kedua, nilai rapot kita menentukan juga kelulusan SNPTN. Jadi gini, SMA itu gue sering banget ikut lomba-lomba non-akademik. Ya, bukan yang akademik. Gue fokus ke lomba-lomba tadi karena gue rasa sertifikat itu sangat penting. Tapi pada akhirnya sertifikat itu gue pakai, yang tingkat nasional gue pakai, dan ternyata nggak ngebantu sama sekali karena memang jurusannya salah. Dan nilai yang gue cantumin di portal LTMPT tadi tidak sesuai standar mereka. Alhasil ya gue gagal. Nah makanya kalian yang mau ikut SNPTN, please jangan dulu ambisius. Kalau misalkan ambisius, nanti malah ngedown kalau gagal. Karena gue agak ambisius, jadi bodo amat. Gue gagal di Unpad, jalur SNPTN, ya udah, mental dulu yang harus kalian kuatin kalau kalian mau ikut SNPTN. Percuma kalian ikut SNMPTN, mental kalian gak kuat saat kalian gagal, iya udah gitu. Kalian malah uring-uringan ke orang tua, kalian malah nyari alasan sana sini gitu. Karena kalau kalian gak masuk SNPTN, yang pertama gue rasain adalah ditanya sama guru-guru yang kenal sama gue, masuk gak SNPTN? Enggak. Dan pandangannya langsung beda. Beda banget gitu. Itu lo harus siap. Dan yang kedua, lo harus juga sadar diri terhadap nilai lo. Jurusan lo di mana, nilai lo yang terbaik di mana, ya sebisa mungkin jurusan nanti kuliah pun harus sesuai. Contoh, gue IPA dan gue emang seneng sama pelajaran fisika, walaupun gak terlalu seneng banget sih, cuman ya bisa aja gitu pelajaran fisika. Yang sayangnya gue milih ilmu politik, jadi gagal. Nah, kalau kalian nih
contoh, misalkan di sini ada yang mau masuk jurusan kimia dan memang kalian jurusannya IPA. Kalian fokus aja ke situ. Dan kalian harus mantepin dulu jauh-jauh hari. 3 bulan sebelumnya deh, sebelum daftar SNPTN kalian harus, ya udah gue kimia, udah nggak usah keganggu sama yang lain. Kalau misalnya kalian keganggu sama yang lain, ya akhirnya resikonya kayak gue. Ya udah. Ngomongin tentang SNPTN, jangan lupa juga kalian jangan terlalu fokus sama hal-hal yang kayak lomba non-akademik yang tadi gue omongin gitu. Karena itu ngeganggu banget sebetulnya. Nilai-nilai jadi kurang. Jujur nilai gue itu standar gitu. Untuk matematika B lah. Untuk fisika gue A, untuk kimia gue B, untuk seni gue A, untuk pelajaran agama Islam gue A, untuk PKN gue A, dan seterusnya gitu ya. Nah kalian harus lihat dulu nih nilai kalian itu cocoknya di mana nih. Karena peluang untuk lulus SNPTN ngelihat dari nilai kalian gitu. Nilai tertinggi kalian yang mana, masuklah ke situ, jangan maksain juga gitu. Tapi kalau emang kalian mau ngambil resiko kayak gua, nurutin passion banget nih gitu kan, udah tahu passionnya di mana, ya udah itu aja gitu. Dan alhasil gua gagal SNMPTN. Lanjut ke SBMPTN. Nah karena emang gua gak ambis di SNPTN, jadi gua bodo amat. Mental gue udah terlatih lah dalam hal dihina orang. Akhirnya SBMPTN. Nah, di SBMPTN ini gue punya harapan besar untuk masuk ilmu politik Unpad dan ilmu politik UNES. Yang perlu kalian persiapkan di sini, pertama, mental juga. Karena setiap gagal SBMPTN, kalian ditanya, masuk PTN mana kalian gitu. Lu masuk PTN mana gitu kan. Ya kalau nggak masuk PTN nanti, oh, nggak masuk ya. Men, kalau mentalnya nggak kuat, aduh malunya setengah mati, sumpah. Udah jadi beban keluarga, udah jadi beban moral di masyarakat. Ya, setelah kalian mental kuat, yang selanjutnya adalah lihat lu bener-bener tertariknya kemana. Gua pribadi waktu itu ngelihat peluang yang gedenya tuh di mana gitu. Nah, peluang yang gedenya itu di UNES ternyata kalau ilmu politik dibandingkan Unpad. Yang perlu lu perhatiin, kesalahan gua adalah Unpad, domisili gua tuh di Jawa Barat dan Unpad pun di Jawa Barat. Seharusnya pilihan pertama itu di mana kalian tinggal. Itu juga jadi bahan pertimbangan universitas. Gua malah pilih UNES yang beda domisili, beda provinsi. Unpad jadi nomor 2. Ya alhasil gua nggak diterima di dua-duanya. Lu harus pinter-pinter cari PTN yang emang domisilinya di mana, terus pengennya di mana, silahkan. Setelah lu tahu jurusannya di mana, kemudian domisili lu di Jawa Barat, ya udah lu masuknya ke Unpad kayak gitu. Nah barulah masalah nanti intelektualitas lu, kecerdasan lu, ilmu lu, wawasan lu perbaiki. Lewat apa? Ya belajar sendiri, masuk bimbel ya silahkan kau itu. Karena nih saat UTBK, jadi apa yang kita pelajari itu beda jauh. Konsepnya mungkin ada yang sama, tapi gue jamin lah kepala lu pasti nanti puyeng dan panas. Nah, dari pertama tuh mental, kemudian pilih jurusan dan passion juga. Yang terakhir tadi belajar. Nanti kalau kalian gagal SNPTN, kalian gagal SBMPTN, mudah-mudahan nih mental kalian kuat. Cari sekolah tinggi atau universitas yang memang sesuai dengan passion lo, dan lo bisa yakin bahwa lo sukses di universitas tadi. Sukses maksud gue di sini, lo bisa survive, lo bisa belajar dengan tekun, dengan benar, dan lu lulus dengan nilai yang terbaik di universitas itu. Jangan pernah malu. Gua masuk swasta di kota gua. Masuk perguruan tinggi swasta. Dan yang dibilang orang-orang, oh swasta ya, oh di kota ini ya, bukan di Bandung gitu, bukan di Jakarta gitu. Orang-orang pasti menang kayak gitu. Meskipun ya gak jadi masalah buat gua. Tapi kalau kalian yang emang gak kuat mentalnya, sakit banget deh. Nanti uring-uringan gak jelas. Nah, gue masuk ke perguruan tinggi swasta tadi, memang gue nggak ada pikiran untuk masuk ke situ. Cuman nggak tahu kenapa qadarullah gue masuk, dan gue masuk ilmu pemerintahan sesuai dengan passion gue ilmu politik. Ya ilmu pemerintahan nggak beda jauh lah, meskipun dalam belajarnya pun ada yang berbeda gitu. Kalau politik dan pemerintahan agak sedikit berbeda. Tapi balik lagi, rencana Tuhan itu pasti ada hikmahnya, dan rencana Tuhan itu yang terbaik buat kita. Gue selalu ngomong, percuma kalian masuk perguruan tinggi negeri favorit, tapi kalian gak bisa survive.
nanti kalian di situ malah jadi nggak karuan, pergaulannya nggak bener segala macam gitu. Karena gue pun ngerasakan di swasta beban moralnya juga tinggi, meskipun perguruan tinggi beban moralnya lebih tinggi. Perguruan tinggi favorit kayak UI atau Unpad beban moralnya lebih tinggi dibandingkan gue. Tapi gue ngerasa gue juga punya beban moral di masyarakat. Karena gue mahasiswa, yang mana mahasiswa itu sedikit lebih tinggi dari masyarakat biasa gitu. Kastanya gitu ya, intelektualitasnya juga. So, closing statement dari gue kayak gitu. Semoga dapat bermanfaat. Dan di next video gue pengen ngebahas hal-hal yang memang jadi keluh kesah dan unek-unek yang pengen gue keluarin kayak gitu sih. Semoga kalian seneng dengan segmen baru ini, satu sudut pandang. Dan kalian jangan lupa juga untuk tetap belajar, karena kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu hidup indah, hidup mudah, hidup selalu terarah. Karena dalam sebuah hadis, gue pernah ngedenger hadis yang gue selalu semangat. Entah ini hadis atau riwayat, gue nggak tahu juga. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin tahu persoalan dunia, sesuatu yang berhubungan dengan dunia, maka ia wajib memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat di akhirat, maka ia wajib memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, ia pun wajib untuk memiliki ilmu kedua-duanya. So, tetap kerja keras, tetap positive thinking, dan jangan lupa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, karena mental kita akan kuat jika kita dekat dengan Yang Maha Kuasa. Karena yang bisa menguatkan mental kita bukan diri kita, tapi Dia yang Maha Kuasa. So, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Stay tune, subscribe, like. See you next time.